Jadi kita ngobrol di sini, ini mayoritas petani ya di sini ya? Petani. Coba yang petani acungkan tangan. Woi, petani. Ini petaninya malah duduknya di belakang. Ini ibu-ibu yang di depan ya. Ya. Coba lagi-lagi yang petani acungkan tangan. Oke. Jadi petani laki-laki dan petani perempuan ya. Ya. Kelompok wanita tani. KWT ya, kelompok wanita tani. Bapak sekalian, saya dalam kesempatan ini ingin lebih banyak mendengar. Kami ingin belanja masalah. Datang ke sini ingin mendengar dari ibu bapak. Yang kami ingin dengarkan apa? Satu, tentu masalahnya. Tapi yang kedua yang kita ingin dengar adalah menurut ibu bapak solusinya apa yang di lapangan ini dibutuhkan. Seringkali punya kewenangan tak berarti punya pengetahuan. Kadang-kadang yang punya kewenangan merasa seperti paling tahu, padahal tidak. Yang paling tahu adalah yang di lapangan seperti ibu dan bapak sekalian. Betul tidak? Jadi bagian kita ini adalah membuat kebijakan. Tapi isi kebijakannya harus ngobrol, harus bicara, karena pada akhirnya ibu dan bapak nanti yang akan berada di tempat paling depan ketika kita bicara pelaksanaan. Tapi saya ingin sampaikan garis besarnya, sekalian. Kita menginginkan agar Indonesia, keluarga-keluarga bisa tercukupi kebutuhan pangannya. Betul kan? Dan izinkan saya atas nama masyarakat di kawasan perkotaan menyampaikan terima kasih kepada ibu bapak yang sudah menyediakan kebutuhan pangan itu bagi keluarga-keluarga kita semua dengan segala macam masalahnya. Tapi terima kasih dulu karena kerja keras ibu bapak, keringat ibu bapak itu kemudian berwujud kepada pemenuhan kebutuhan pangan di keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Nah, kita ingin agar keluarga-keluarga di Indonesia mendapatkan kebutuhan pangan atau terpenuhi kebutuhan pangannya dengan harga yang terjangkau bagi keluarga-keluarga. Di sisi lain, kita ingin mereka yang bergerak di sektor pertanian, petaninya, peternaknya, pekebunnya, mendapatkan kesejahteraan yang makin hari makin baik. Dua-duanya berjalan. Yang sering terjadi sekarang, Bapak sekalian, harga pangan kita meningkat tinggi sehingga keluarga harus membayar dengan harga yang mahal, tetapi uang itu tidak sampai ke petani, ke peternak, ke pekebun. Betul tidak? Ya. Saya beberapa hari yang lalu sempat tanya, Bapak Ibu sekalian, ini di masyarakat bisa tanya, kalau harga beras mahal, tapi harganya kemudian mahalnya itu diterima petani, ikhlas tidak? Semua bilang ikhlas. Jadi kalau harganya lebih mahal tapi uangnya ke petani pada ikhlas. Yang pada nggak ikhlas tuh harganya mahal tapi uangnya hilang di tengah nih. Hilang di tengah, nggak tahu di mana nih hilangnya nih. Hilang di tengah nih. Nah, kita ingin petaninya sejahtera. Ukuran sejahtera gimana sih? Bisa menabung, itu paling gampang sudah. Kalau tidak bisa menabung, berarti biayanya lebih besar daripada pemasukan pendapatan. Kita ingin bisa nabung. Kalau bisa nabung, insya Allah nanti meningkat kesejahteraannya. Nah, Bapak sekalian, ada banyak masalah yang sekarang dialami oleh para petani yang kami dengar. Nanti kami ingin dengar lagi. Satu, persoalan pupuk. Betul tidak sekalian? Pupuk ini masalah tidak? Masalah. Kemudian mereka yang bekerja di sektor ini itu sering tidak punya kepastian biaya produksi. Ini yang bikin pabrik kertas nih, Bapak sekalian, tahu persis ongkos produksinya berapa, harga jualnya berapa. Yang bikin peci juga tahu berapa harga jualnya, nanti berapa ongkosnya. Yang bikin baju begitu. Tapi begitu sampai produk pertanian, ongkos produksinya berubah-ubah, harga jualnya berubah-ubah. Jadi banyak sekali persoalan di situ. Nah, kami ingin sekalian nantinya kita buat perubahan tata kelola ini supaya para petani memiliki kepastian di dalam bekerja, di dalam memanfaatkan lahannya. Di sisi lain bagi masyarakat mendapatkan kepastian pasokan dengan harga yang stabil, harga yang
terjangkau. Bila itu terjadi, maka Indonesia kita akan menjadi lebih sehat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita berharap di dalam kesempatan ini bisa dialog lebih jauh dengan para petani, dan Bapak Ibu sekalian yang nanti menyampaikan, sampaikan dengan terus terang, sampaikan dengan apa adanya. Insya Allah ini menjadi masukan bagi kita semua dalam membuat Indonesia yang lebih baik. Saya ingin sampaikan terima kasih, boleh tepuk tangan para petani yang hadir semua di sini. Pak Slamet, terima kasih yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Insya Allah kita berikan ruang yang sebanyak-banyaknya untuk kita mendengar. Kata garis bawah Ibu sekalian, negeri ini ingin menjadi negeri yang adil. Adil itu artinya apa? Semua bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan. Jangan sampai sebagian maju, sebagian tertinggal. Jangan sampai yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Kita ingin yang besar boleh tambah besar, tapi yang kecil harus jadi besar. Itulah sebabnya saya sering katakan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar nggak usah dimusuhin, tapi yang kecil jangan ditinggalkan. Yang kecil jangan dilupakan. Justru yang kecil inilah yang harus dapat perhatian dan dibesarkan. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa dialog lebih lengkap nanti. Pak Slamet, demikian sambutan dari kami. Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.